Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alpian, channel dimana akan merecap sebuah manga dengan santai. Tapi sebelum itu, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini. Dan juga kalian juga bisa berdonasi melalui traktir yang ada di deskripsi. Dengan begitu, bisa membuat Mimin semakin bersemangat dalam berkonten lagi. Kalau begitu, kita lanjut ceritanya, boy. Azusa hanya bisa menangis setelah menyatakan cintanya ke Ryoma, di mana Kotaro di sana mencoba menenangkan Azusa, tapi Azusa malah menyuruh Kotaro pergi dan berkata ia sudah baik-baik saja. Hanya saja Shiho ada di lapangan saat ini, yang membuat Kotaro sangat kaget dibuatnya. Seingat Kotaro, Shiho seharusnya di kamarnya, tapi Azusa menekankan Shiho berada di lapangan saat ini. Ia melihat Shiho keluar dari kamar sebelumnya dan sedang mencari Kotaro. Jika ia masih mencari Kotaro, seharusnya ia pergi ke lapangan saat ini. Azusa juga berkata kalau Ryoma tahu soal legenda api unggun, dan bukankah Shiho tak begitu menyukai Ryoma. Jadi Azusa berharap ke Kotaro agar Ryoma tak menyakiti hati gadis lainnya. Kotaro mengerti dan langsung pergi menuju lapangan. Ketika di lapangan, seorang murid yang menjadi pembawa acara bertanya, adakah seseorang yang ingin menyatakan cintanya di sini? Di mana Kotaro mencoba mencari Shiho berada. Namun Kotaro kaget ketika melihat Ryoma mengajukan dirinya. Ryoma naik ke atas panggung dan memperkenalkan dirinya. Ryoma berkata kalau ia akan menyatakan cintanya ke teman masa kecilnya dan memohon ke orang tersebut untuk naik ke atas panggung juga dan memanggil nama Shiho. Semua orang yang mendengar itu langsung memandangi Shiho. Kotaro dengan putus asa mencari di mana Shiho berada. Namun tiba-tiba suasana menjadi ricuh. Ryoma berkata kalau seseorang menyatakan cinta kepadanya sebelumnya, dan itu membuat Ryoma sangat kaget. Tapi karena itu juga ia menyadari sesuatu, di mana perasaan tak akan tersampaikan jika tak diungkapkan dalam kata-kata. Karena Ryoma tak pernah mengatakannya, mungkin membuat Shiho menjadi bingung dan meminta maaf karena itu. Shiho yang mendengar semua itu ketakutan dibuatnya. Ryoma melanjutkan karena itulah ia akan jujur di hadapan semua orang saat ini dan berkata kalau ia akan melindungi Shiho mulai sekarang. Jadi apakah Shiho menerima perasaan Ryoma? Sedangkan Shiho dengan putus asa meminta pertolongan dari Kotaro. Kotaro tiba-tiba menghentikan momen itu. Ryoma yang melihat itu berkata kalau Kotaro sungguh pengecut. Ryoma merasa Kotaro berpura-pura menjadi seorang pahlawan agar dapat memenangkan hatinya Shiho. Tapi Kotaro bertanya apakah Ryoma benar-benar mengerti perasaan seseorang. Ryoma merasa kalau Kotaro hanya berkata omong kosong saja. Semua orang yang berada di dekat Shiho merasa bingung apa yang sebenarnya terjadi. Kotaro memohon ke Ryoma untuk jangan menyakiti orang lain lagi. Tapi Ryoma mengira Kotaro sedang mengemis agar tak merebut Shiho darinya dan menganggap Kotaro sangat menyedihkan. Shiho di sana menangis dibuatnya dan teman di sekitarnya mencoba menenangkan Shiho. Melihat Shiho yang menangis membuat Ryoma sangat syok tak percaya. Semua orang sadar kalau Shiho saat ini merasa sangat tak nyaman dan ketakutan di saat yang bersamaan. Kotaro meminta orang-orang agar membiarkan dirinya lewat. Kotaro mendekati Shiho dan meminta maaf karena sudah datang terlambat. Di saat yang paling penting seperti ini, Kotaro tak berada di sampingnya dan mencemaskan Shiho. Melihat Kotaro yang sudah ada di sampingnya membuat Shiho langsung memeluk Kotaro. Tapi Ryoma yang melihat itu bingung mengapa berakhir seperti ini. Shiho berkata kalau ini bukanlah salahnya Kotaro. Kotaro berkata kalau mulai saat ini ia tak akan membiarkan Shiho sendirian lagi. Jadi mohon untuk tenang. Ryoma bingung dan kesal berteriak untuk jangan bermain-main dengannya. Ryoma bingung apa yang Kotaro lakukan ke Shiho. Ryoma dengan bangga berkata kalau ia lebih mengenal Shiho lebih dari siapapun dan tak mungkin Shiho memilih Kotaro, orang yang lebih lemah darinya. Ryoma sebagai teman masa kecilnya Shiho akan selalu melindungi Shiho dan meminta Kotaro untuk jangan bersikap pengecut seperti itu. Tapi tiba-tiba Azusa datang dan meminta Ryoma untuk jangan bersikap seperti ini lagi. Azusa memohon ke Ryoma agar berhenti untuk memalukan dirinya sendiri dan bersikap menyedihkan semacam ini. Azusa memohon untuk jangan perlihatkan itu di hadapannya lagi, yang membuat Ryoma bingung dengan situasinya. Dan cerita pun kita lanjut.